kepada Wakil Gubernur Jawa Timur Bapak Emil Elistianto Diharapkan. Pelantikan pengurus JMSI Jatim periode 2022-2027 berlangsung santai dan hikmah di Hotel Kampi, Surabaya, Sabtu 7 Januari 2023. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak hadir bersama Kadis Kominfo Jatim Serlita dan Kepala BKPSDM Jatim Aris Agung Paiwei. Sejumlah petinggi JMSI Pusat juga hadir, mulai Ketua JMSI Pusat Teguh Santoso hingga Sekjen Eko Pamuji. Pelantikan dimulai dengan pengumuman penetapan SK kepengurusan oleh Sekjen JMSI Pusat Eko Pamuji. Dilanjutkan dengan pelantikan pengurus oleh Ketua JMSI Pusat Teguh Santoso. Ketua JMSI Jatim Saiful Anam mengatakan pelantikan JMSI digelar secara mandiri, tidak tergantung pada siapapun. Saiful menambahkan JMSI Jatim bisa membangun kebersamaan dan kesolidan, baik dengan anggota maupun stakeholder lainnya. Kedepan, kata Saiful, JMSI terus mendorong media-media yang tergabung JMSI untuk bisa terverifikasi Dewan Pers. Salah satunya melakukan pembinaan supaya media yang saat ini tergabung bisa melengkapi persyaratan yang diperlukan. JMSI sendiri punya 57 anggota, sebanyak 30 anggota sudah terverifikasi Dewan Pers. Sisanya 27 media masih berupaya. Yang kita laporkan dulu awal kan 30 ya. Sekarang ini ada 27 lagi yang masih ingin bergabung dengan kita. Tapi memang mayoritas yang baru-baru ini belum terverifikasi dan kalau saya katakan sebenarnya terverifikasi itu ya bagus, tetapi dalam kondisi tertentu mungkin kita maklumi misalnya begini, kemarin wakil ketua Dewan Pers bilang misalnya sudah memenuhi syarat semua lengkap, tapi tim rednya belum UKW utama. Nah, apakah itu harus menunggu berapa tahun untuk bisa ya toh? Jadi tidak harus ya tetap kita ikuti. Yang penting pokok-pokok syarat-syarat media itu terpenuhi. Salah satunya, Pak? Badan hukumnya ya toh. Karena badan hukum itu nanti akan menjadi pertanggungjawaban jika ada permasalahan. Ini siapa penerbitnya? PT ini aja halamannya. Kalau tidak ada kan ya penanggung jawabnya juga harus ada dijelaskan. Alamat dari media itu juga disebutkan. Oke, Pak, upayanya bagi media-media yang selama ini belum terverifikasi Dewan Pers ya. Seperti apa, Pak, yang akan dilakukan, Pak? Yang pertama kita lakukan pembinaan itu dalam artian bukan berarti ya kita sharing dialog dengan anggota yang belum apa saya sarankan. Saya kira sosialisasi itu juga akan terjadi. Pendampingan terhadap teman-teman media yang ingin verifikasi. Ketua JMSI Pusat Teguh Santoso mengatakan JMSI baru berdiri tahun 2020. Di antara organisasi jaringan media siber, JMSI yang paling muda dibanding SMSI dan AMSI yang lebih dulu berdiri tahun 2017. Menurutnya, media di Indonesia sebelum diverifikasi Dewan Pers sebanyak 43.000 tahun 2021, setelah didata dan verifikasi sebanyak 18.000 termasuk media siber. Dari verifikasi itu ditemukan banyak media yang sehat maupun yang tidak sehat, baik secara usaha maupun redaksi. Misalnya bagaimana menghidupi karyawan dan wartawannya. Karena itu di tahun 2012 Dewan Pers mulai melakukan uji kompetensi wartawan. Di Indonesia, kata Teguh, berbeda dengan Eropa. Di platform digital, Eropa tidak diimbangi pertumbuhan media. Sedangkan di Indonesia, era digital diimbangi dengan pertumbuhan perusahaan media baru. Untuk itu, menurutnya, concern JMSI ke depan ialah ikut memfilter media dari berita-berita hoax. Kemudian mendorong semua media yang tergabung bisa terverifikasi Dewan Pers. Teguh juga mengapresiasi keberadaan JMSI Jatim.
JMSI Jatim menjadi kiblat JMSI Pusat karena di Jatim media yang terverifikasi secara faktual sebanyak 30 media, terhitung yang paling banyak. Ya, tadi sudah saya sampaikan di depan, saya berharap JMC Jawa Timur tetap bisa menjadi kiblat bagi JMC Indonesia. Karena di sini hampir semua anggota JMC adalah media massa yang terverifikasi secara faktual. Saya kira jadi model yang perlu ditularkan ke daerah-daerah yang lain. Ini dimungkinkan berdirinya pengurus cabang di kabupaten dan kota. Tentu dengan syarat juga, ya. Syaratnya sederhana saja. Minimal ada 5 perusahaan media siber di kabupaten dan di kota. Kalau provinsi kan 10. Nah, kalau soal target kita barangkali bukan kuantitas, Mas. Bukan, tapi target kita adalah kualitas. Dan kita betul-betul berharap media online kita ini itu memang menjadi faktor yang memperkuat gerakan bangsa ini ke depan. Tadi saya sudah sampaikan di depan, sudah cukuplah keributan-keributan internal itu ya, karena kita tidak sabar dengan informasi. Tadi apa yang disampaikan oleh Wagub Emil Dardak, saya kira luar biasa ya, gerakan klik the link. Ini memang perlu kita jadikan satu program bersama juga nanti di JMSI. Ya. Bahkan kalau punya tagline, JMSI klik the link, supaya orang memang betul-betul mengedukasi dirinya dengan informasi. Sampai kita sudah berapa? 15 tahun atau 10 tahun terakhir ini ribut atas informasi yang kita tidak pahami benar. Entah benar, entah salahnya gitu. Sementara Wagub Jatim Emil Dardak mengingatkan soal perkembangan media massa dan media sosial. Media konvensional bersaing dengan media online dan media online dengan media sosial. Wagub kemudian menyatakan bahwa keberimbangan tetap harus diutamakan. Boleh mengkritik, tetapi yang baik juga harus diberitakan. Lalu dalam kesempatan ini, Wagub Emil juga mengkampanyekan klik dan baca dulu, baru di-share. Senantiasa masukan-masukan yang konstruktif dari masyarakat yang ini bisa disuarakan juga media yang pernah berlangsung. Laporan redaksi Tada Today TV.